Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi bersama kami dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Program ini tayang setiap harinya pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat selama bulan suci Ramadan dan disiarkan di platform YouTube Masjid Miftahul Ittihad. Senang sekali saya Dinda Putri Cantika bisa menemani pemirsa yang ada di rumah dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Sebuah ruang untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan tahun ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tapi juga tentang bagaimana ibadah puasa itu benar-benar membawa perubahan dalam diri kita. Lalu, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya tanda-tanda puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk membahas tema yang luar biasa ini, telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat bagi kita semua. Langsung saja mari kita sapa Ustadz Ahmad Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan pengurus lembaga Basul Masail PCNU Kota Surabaya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik Mbak. Puasa hari ini masih lancar Ustadz? Alhamdulillah di akhir penghujung Ramadan ini tambah semangat Mbak. Alhamdulillah, semoga masih lancar sampai akhir nanti Ustadz ya. Ustadz, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam program kita pada hari ini. Ya. Baik Ustadz, langsung saja kita mulai. Ustadz, sebelum membahas tanda-tanda yang mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, apa makna puasa Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril saliki wa amanil wasili wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Terima kasih Mbak Dinda. Dan juga seluruh pemirsa, khususnya jamaah Masjid Miftahul Ittihad. Semoga kajian pada sore hari ini membawa keberkahan dan kemanfaatan sesuai dengan tema kita, harapan kita semua. Bagaimana kita berupaya ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai pertanyaan daripada Mbak Dinda, tanda-tanda puasa diterima kan gitu ya. Artinya gini, setiap ibadah apapun kita itu pasti punya keyakinan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi proses dari upaya agar diterima itu melalui rukun ataupun syarat. Itu kebalik, syarat ataupun rukun. Selama kita sudah berupaya dengan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan melalui syariat, kita yakin dan itu sah ibadah yang kita amalkan, nanti perihal diterima ataupun tidak itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kita punya keyakinan, ya sekali lagi punya keyakinan, karena kita meyakini sedikit pun amalan itu pasti dihitung oleh Allah. Artinya dihitung itu masih dipandang, tidak diremehkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya seperti itu. Perihal tanda-tanda bagaimana puasa kita diterima, kita tidak jauh-jauh ada ayatus siyam, ayat yang menjelaskan tentang puasa. Dari sebelum kajian-kajian sebelumnya saya juga jelaskan tidak jauh dari pembahasan ayat ini, karena saya rasa ayat ini sudah lengkap, Mbak. Artinya lengkap itu sudah memenuhi jawaban yang ada di dalam bulan Ramadan dan juga yang setelah bagaimana kita menjalani setelah bulan Ramadan seperti itu. Katakan dalam ayat itu dijelaskan seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita perhatikan ayat ini. Ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun. Agar kalian semua menjadi pribadi yang takwa. Artinya ini ada sambung sinambungnya di dalam ibadah kita bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Maka bagaimana? Kita garis bawah la'allakum tattaqun saja. Semoga kita menjadi pribadi yang makin bertambah. Dalam beberapa tafsir yang kami catat, satu contoh aja ya, di dalam kitab tafsir Al-Wasit
karya daripada Imam Tantawi Al-Misri. Ini termasuk tafsir modern, kontemporer bahasanya seperti itu. Kita bahas la'allakum tattaqun. Ini merupakan bukti tanda-tanda kalau kita puasanya diterima. Semakin ziyadatut taqwa, maka potensi perubahan daripada diri kita menjadi tanda puasa kita atau ibadah kita di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu catatan dari tafsir Al-Wasit, la'allakum tattaqun ini jumlatan ta'lilatan, artinya jumlah taklil. Di situ ji'a biha li bayani hikmatin masyru'iyatis siyam. Li bayani hikmati masyru'iyatis siyam. La'allakum tattaqun yang disematkan Allah dalam Al-Qur'an, ayat suci, itu merupakan bentuk hikmah bagaimana seorang hamba menjalankan syariat, khususnya puasa di dalam bulan Ramadan. Maka dari ini, siapapun yang menjalankan la'allakum bi'adaikum lihadhil faridah, siapapun yang menjalankan ketentuan atau kewajiban puasa Ramadan untuk diri kalian semua, yang bisa mengakibatkan untuk diri kita atau semua orang-orang Islam yang menjalankan ibadah puasa adalah tanaluna darajatat taqwa, mendapatkan derajat ketakwaan. Itu yang paling utama. Sehingga di luar Ramadan ketakwaan itu tidak luntur. Nah, ini menjadi tanda-tanda kita puasanya ada peningkatan di dalam Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan juga tidak ada penurunan, melainkan minimal stabil seperti dalam bulan Ramadan. Seperti itu. Bertambahnya takwa juga atau mendapatkan takwa juga mendapatkan al-khasyah atau al-khasyati, darajat al-khasyati minallah. Semakin kita asyik dengan ibadah kita, maka potensi khusyuk, ya, sekali lagi potensi khusyuk kita ketika beribadah sangat menentukan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tandanya seperti itu. Sehingga apa? Orang yang sudah menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, ibadah apapun dengan khusyuk, dengan berbekal ketakwaan, maka fabidzalika takununa mimman radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka kalau sudah mengatakan ketakwaan kepada Allah, la'allakum tattaqun, otomatis apapun yang sudah ditakdirkan atau digariskan oleh Allah kepada diri kita, itu akan menjadi bekal kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu pastinya Allah meridhoi setiap keridhoan kita. Artinya ridho kita ini tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda menjadi bukti bahwasanya diterimanya amal ibadah kita, khususnya puasa di dalam bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi pribadi yang awalnya kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian ada satu keterangan. Kenapa puasa ini diakhiri dengan ayat la'allakum tattaqun? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan as-shaumu junnatun. Puasa itu perisai, Mbak. Jadi jangan anggap puasa itu hanya sekedar menahan makan, menahan minum, menahan apapun, syahwat dan lain sebagainya. Tapi daripada menahan itu ternyata ada manfaat besar, yaitu junnah. Junnah itu artinya bagaimana Allah menjaga seorang hambanya. Ya pastinya kan gini Mbak ya, kita kan puasa. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang buruk, kita pasti mikir, saya dalam keadaan puasa nih, kan gitu ya. Ketika kita mau membatalkan puasa tapi tidak ada udzur, kan kita mikir-mikir juga, waduh nanti saya bayar hutang nih di luar puasa, kan gitu ya, paling nggak kan gitu. Atau kita mau melakukan sesuatu sih nggak pantas lah, aduh tak enak, saya bulan poso. Kalau kata gini aja, perempuan kan punya kekhususan ya di hadapan Allah. Artinya, ketika mengalami masa yang dilarang menjalankan ibadah, ya kita tahu sendiri ya, tanda kutip menstruasi kan gitu ya. Artinya kalau sholat itu sudah kekhususan, jadi tidak perlu qadha, tapi puasa harus qadha karena jatuhnya ibadah tahunan, Mbak, seperti itu. Lah ketika seorang perempuan, ya sekali lagi, ketika seorang perempuan tidak puasa karena emang halangan, udzur syar'i, betul nggak?
Coba Mbak Dinda tidak puasa, katakan seperti itu. Terus tiba-tiba ada kawan-kawannya itu dari teman-teman rumah masjid lewat, Mbak Dinda lagi asik makan gorengan gitu sore-sore menjelang buka nih, belum buka nih, kira-kira pantas apa enggak itu Pak? Enggak pantas Enggak apa pantas, nih? pasti enggak pantas. Artinya junnah itu perisai untuk diri kita, wiqayah kita dijaga supaya apa? Sesuatu yang enggak pantas juga kita lakukan. Lah ini apa namanya? Tingkatan lebih lanjut daripada ketakwaan kita dan menjadi pertanda rasa malu kita ketika melakukan sesuatu yang enggak pantas itu, apa namanya, barokah daripada puasa menjadi bukti bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan as-shaumu junnah, ai wiqayah. Wiqayah itu kita dalam keadaan terjaga. Sebab kenapa, Mbak? In fis shaumi wiqayatun minal wuqu'i fil ma'asi. Karena dengan puasa itu instrumen atau alat yang mendukung kita terhindar dari kemaksiatan. Ini karena kita ngomong tanda-tanda diterima ya, otomatis kalau kita ingin diterima ya upayanya lebih ekstra kan gitu ya. Yes. Apalagi kita sekarang di akhir penghujung bulan Ramadan, sudah 27 ya Mbak ya? 27. 27 yang kita harapkan adalah ibadah dari awal Ramadan sampai sekarang diterima, tidak ada yang tolak dan makin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kan gitu Mbak ya. Artinya seperti itu. Maka bagaimana? Selain wiqayah menjaga dari kita, dari diri kita agar tidak bermaksiat, juga puasa ini yang dikatakan oleh Nabi al-junnah, yaitu perisai atau benteng untuk diri kita, yaitu wa wiqayatin min adzabil akhirah, menjaga kita dari siksa kubur kan gitu. Artinya kita itu kalau kita yakini dari kajian-kajian dari ilmu-ilmunya para ulama, Ramadan itu awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Nah, kita kan sudah masuk akhir ini. Artinya kita berupaya, berdoa, bermunajat kepada Allah, amalan kita diterima di dalam bulan Ramadan dan juga kita itqun minan nar, dijauhkan daripada api neraka. Amin Allahumma. Amin. Kan gitu seperti itu. Kemudian selain juga jadi perisai wiqayatin minal ilali wal amradi an-nasyi'ah. Bahkan penyakit-penyakit itu barokah puasa itu dihindarkan oleh Allah. Kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu itu bahwasanya gini, Pak. Medis, ahli kedokteran ya, itu ketika mau operasi baik itu kecil maupun besar, pasien pasti disuruh puasa, betul enggak? Betul. Nah, itu artinya puasa itu menjadi satu media, satu tindakan yang menjadikan setiap manusianya menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya dengan cara berpuasa membersihkan sesuatu yang kotor. Atau kalaupun emang kotor sebelumnya, supaya keluar dulu, tidak dimasuki sesuatu yang kotor lagi. Itu barokahnya daripada puasa. Makanya sekali lagi puasa itu istimewa, apalagi dalam judul kali ini adalah supaya bagaimana ibadah kita diterima. Berarti kita betul-betul ekstra bagaimana puasa kita ini ya setidaknya kita jalankan sesuai dengan syariat. Seperti itu. Terakhir dari pertanyaan yang Mbak Dinda tanyakan tadi, selain daripada junnah, daripada menjaga setiap hambanya, ya puasa pastinya adalah satu tindakan yang menahan diri kita mengikuti hawa nafsu. Kalau di dalam bulan Ramadan kita makannya pasti itu berbuka, kemudian sahur. Di malam hari itu terserah kan gitu ya. Tapi setelah azan subuh sampai maghrib kita tahan. Artinya dengan berpuasa itu kita menahan setiap hasrat atau nafsu kita seperti di luar bulan Ramadan. Kayak Mbak Dinda sama teman-temannya biasa nongkrong-nongkrong kan gitu ya. Kita kemana kan gitu, kita jadi kemana, ngopi kemana, kita apa namanya, cari makan di mana kan gitu. Itu kan di luar bulan Ramadan kan bebas. Tapi ketika Ramadan kan nggak mungkin siang-siang orang lagi haus-hausnya, Mbak Dinda dengan kawan-kawan nyeruput es maca, kan itu kan menyakitkan hati orang yang puasa Mbak kan itu. Lah itu kalau seperti itu, andai kata seperti itu, waduh, kalau kita mengharap diterima amal ibadah kita, kasihan sekali. Artinya apa? Dalam perilaku puasa kita sudah menyakiti hati orang lain. Artinya dengan puasa kita bisa menjaga diri kita. Itu Mbak. Ustadz, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jika berbicara tentang tanda-tanda, apa tanda paling mendasar bahwa puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Ustadz, seringkali kita dengar bahwa puasa seharusnya membawa perubahan dalam perilaku. Menurut Ustadz, bagaimana perubahan akhlak
bisa menjadi tanda puasa yang diterima? Begini Mbak Dinda, tadi sudah saya jelaskan, artinya pokoknya berbekal la'allakum tattaqun. Kita setelah menjalankan ibadah puasa ini tak lain agar pribadi kita menjadi pribadi yang semakin bertambah ketakwaan kita. Kemudian dengan akhlak itu mengikuti. Saya itu sering mengatakan gini, orang yang tahu akan ilmunya tentang puasa, maka dia tidak akan menolak dengan lantang. Artinya gini, udah nggak perlu puasa-puasaan. Kalimat seperti kan seperti mohon maaf tidak punya akhlak. Artinya ada satu syariat yang sudah ditentukan, kemudian ditentang. Percuma puasa, enak-enak makan seperti itu, terus kita nggak puasa, terus kita puasa, apa itu? Nah, ini merupakan jauh daripada akhlak. Bagaimana akhlak kita? Seperti yang ditanyakan, perubahan akhlak ketika ada syariat yang datang kepada kita dari ulama kita, ya. Kalau kita urut lagi, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat, sahabat kepada tabiin yang mengikuti sahabat, kemudian tabiin yang mengikuti santri-santrinya sahabat, kemudian ada zaman salaf, ada zaman kholaf, ulama sampai sekarang. Artinya syariat ini sudah dikemas sedemikian rupa turun-temurun dari masdarul ilmi baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada lain kecuali mereka yang berakhlak adalah mereka yang berupaya menjalankan aturan syariat. Kalau nggak salah di surat Al-Jasiyah, Pak. Saya lupa itu juz 25 atau juz 26 Al-Jasiyah, saya rasa itu. Ada satu ayat yang bisa jadi atau mestinya ayat ini buat pedoman kita. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Ketika dijadikan syariat ketentuan ajaran dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana yang terjadi? Kita diperintahkan fattabi'ha adalah mengikuti aturan syariat itu. Paham ya? Nah, ini akhlak kita, akhlak kita. Kemudian sebagai pantangannya wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Karena yang bisa melawan aturan syariat itu hanya hawa nafsu. Tentu orang yang punya akhlak tidak akan serta-merta mengikuti hawa nafsu. Seperti itu, Mbak. Selanjutnya Ustadz, Ramadan akan berlalu, tapi nilai-nilai yang seharusnya tetap tinggal. Apakah istiqomah dalam ibadah setelah Ramadan juga termasuk tanda puasa kita diterima, Ustadz? Ini menarik. Tadi saya sudah jabarkan, kemudian di dalam Ramadan dan bagaimana perilaku kita di luar Ramadan. Artinya gini, keistiqomahan kita di dalam bulan Ramadan itu suatu tarbiyah. Apa istilah tarbiyah? Pendidikan kita. Karena nanti jatuhnya seperti ini, Mbak. Ada ayat yang membesarkan hati kita. Wa allawis taqamu 'alal tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah mengatakan kalau ada orang yang senantiasa istiqomah, continue. Nabi mengatakan khairu amalin dawamun wa in qalla. Sebaik-baik amal perbuatan itu sifatnya kontinu. Kontinu itu tidak diukur dari besarnya, tidak diukur dari banyaknya. Bahkan sedikit pun dihitung sama Nabi Muhammad SAW. Wa in qalla. Andai kata ini, kita beramal walaupun sedikit. Kemudian di luar Ramadan amalan ini tidak mohon maaf, amalan ini tidak berubah seperti dalam Ramadan, maka kita termasuk menjadi pribadi yang senantiasa menjaga eksistensi daripada amal ibadah. Lah ini merupakan bagaimana ya dasarnya tadi tidak ada lain ayatus siyam tadi. La'allakum tattaqun. Masya Allah, kalau melihat ayat ini tuh bagaimana motivasi diri kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang baik, menjadi lebih baik. Bahkan ada satu keterangan seperti ini, Mbak, di tafsir Baghawi itu, karena ini berhubungan dengan di luar bulan Ramadan kan katakan seperti itu. Apakah termasuk bagian dari bukti ibadah kita diterima, puasa kita diterima? Dalam tafsir Baghawi itu dijelaskan seperti ini, Mbak. Ketika berpuasa itu menjadi li'anna shauma wasilatun ila taqwa. Puasa itu menjadi wasilah. Namanya wasilah itu seperti alat komunikasi. Kalau panjenengan bilang alat komunikasi, bagaimana Mbak Dinda bisa menghubungi orang tua, Mbak Dinda bisa menghubungi keluarganya, kerabatnya, kawannya, ya? Bagaimana dengan cara menghubungi tersebut? Tentu dengan alat komunikasi yang standarnya sudah sesuai. Artinya di situ ada pulsanya, betul kan? Ada paketannya. Nah, ini wasilah namanya.
Wasilah yang dikatakan oleh Allah dalam tafsir la'alakum tattaqun yang dikatakan oleh tafsir Baghawi, wasilatun ila taqwa. Kalau seumpama Ramadan ini menjadi media kita, maka di luar Ramadan juga terus nyambung mestinya gitu. Nggak tahu lagi kalau kita sudah kena, aduh sudah 1 bulan penuh kita ibadah terus, maksiat lah sekali-sekali lah, ini repot juga ini kan, paham ya Pak ya. Artinya belum menjadi pribadi yang ingin menjaga betul ketakwaan dirinya. Kemudian lama fihi minal qahri nafsi wa kasir syahwat. Kenapa kok seperti itu? Karena ketakwaan itu yang menjadi penghambat daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Sekali lagi benteng kita adalah takwa. Dengan takwa melalui syariat, maka bagaimana? Maka kita akan dijauhkan oleh Allah daripada kemaksiatan. Seperti itu, Mbak. Terakhir Ustadz, untuk generasi muda yang mungkin sedang menonton Ustadz, dan masih belajar memperbaiki diri, apa nasihat sederhana agar puasa yang dijalani tidak hanya gugur kewajiban, tapi benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, generasi muda, ya saya termasuk muda ini Mbak ya. Bukan mudah-mudahan loh ya. Kalau mudah-mudahan itu tambahnya banyak Pak. Mudah-mudahan kuat, mudah-mudahan sehat. Tapi kalau generasi muda emang benar muda. Artinya semangatnya tidak boleh kalah dengan orang-orang yang sudah berumur. Artinya yang kehidupannya, sisa-sisa kehidupannya tidak lain untuk ibadah. Mestinya dari muda itu kita sudah tertanam untuk senantiasa menjaga ibadah kita. Saya mengatakan kepada kaula muda bahwasanya setiap pribadi itu tidak sama. Karena berdasarkan ayat dikatakan seperti ini, Mbak. Kalaupun Allah itu mau, sekali lagi mau, semua biqudratillah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, kan gitu ya, semua kata Allah. Kalau mau, maka bagaimana yang terjadi? Allah jadikan setiap individu itu sama. Semuanya ke masjid, masjid semua. Tidak ada yang bermaksiat, bisa, sangat bisa. Akan tetapi sunnatullahnya Allah jadikan setiap hambanya itu walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak bisa orang dijadikan satu, bisa. Satu karakter bisa, semuanya taat kepada Allah bisa, semua mengikuti syariatnya Nabi bisa sekali. Walakin liyabluwakum, akan tapi Allah dengan sunnahnya itu menjadikan pribadi apa namanya ya, ujian dengan berbeda karakter satu sama lain, berbeda kualitas ketakwaan satu sama lain, kan gitu ya. Artinya fima atakum, setiap apa yang didatangkan Allah itu berbeda. Saya punya porsi segini, Mbak Dida punya porsi, pemirsa juga tidak sama porsinya, kan gitu. Akan tetapi kalimat yang terakhir ini, sambungan dari ayatnya ini, yang paling bagus adalah fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam menjalankan atau melakukan kebaikan. Maka kaula muda, khususnya Remas, Masjid Miftahul Ittihad, khususnya ini ya, yang punya inisiatif, punya kreativitas, bagaimana memakmurkan masjid, berarti ini salah satu bentuk panjenengan semua ini fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan. Kemudian ada satu ayat lagi untuk penguat. Kita sering baca Mbak di juz 30. Surat Al-Mutaffifin, ya. Ini menunjukkan bahwasanya satu sama lain harus saling berjibaku, saling tolong menolong, dan saling berlomba dalam melakukan kebaikan. Khusus kaula muda, mumpung masih ada kesempatan. Artinya kesempatan tidak akan datang dua kali. Apa kata dalam surat Al-Mutaffifin? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka artinya adalah ayo kita saling berlomba-lomba untuk kebaikan. Saya doakan kaula muda, khususnya Remas Masjid Miftahul Ittihad dan semua pemirsa yang muda, masih membara jiwanya, semoga menjadi pribadi yang baik dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada sore hari ini. Kita belajar bahwa tanda puasa Ramadan diterima bukan hanya dilihat dari kuatnya menahan lapar dan dahaga, tetapi dari perubahan hati, akhlak, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setelah Ramadan berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan keikhlasan untuk memaksimalkan ibadah di akhir Ramadan ini. Amin. Serta menerima seluruh amal kebaikan kita. Baik Ustadz, mungkin ada closing statement atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tema kita pada sore hari ini. Terakhir satu kalimat untuk semuanya,
tapi khususnya kaula muda. Tadi saya semangat kalau kaula muda itu. Sekali lagi muda betul ya, bukan mudah-mudahan ya. Yes. Artinya kita itu ya namanya manusia tidak lepas daripada salah dan dosa. Saya sering menyampaikan itu, yang terpenting Anda jangan sampai berputus asa. Bisa nggak saya seperti ini itu, keadaan saya seperti ini, karakter saya seperti ini, background saya seperti ini, ketika mendekat kepada Allah, bisa nggak seperti kan banyak orang yang berputus asa karena itu. Yes. Maka sekali lagi, selama Anda tidak berputus asa, maka insya Allah apapun yang Anda lakukan selama itu menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah akan dipandang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kalimat daripada ayat yang sangat-sangat menjadi pedoman saya pribadi, karena saya masih merasa muda, Mbak. Yaitu illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Kalau ada orang punya salah di hadapan Allah, kemudian dia itu bertobat, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, tidak mengulangi perbuatan buruknya, kemudian dibekali wa amana, iman. Kemudian dari keimanan itu wa amila amalan sholihah, sedikit demi sedikit melakukan amal kebaikan. Sekali lagi, sedikit demi sedikit melakukan amal kebaikan. Kemudian apa? Kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Maka barokah daripada 3 instrumen tadi, bertaubat, mengakui kesalahan di hadapan Allah dengan dasar keimanan, kemudian beramal walaupun itu dengan cara berangsur, artinya berangsur itu tidak langsung. Maka dari ini insya Allah dari ayat ini membuat hati kita apa? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Setiap keburukan yang pernah kita lakukan, insya Allah dihapus atau digantikan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang akan didatangkan kepada kita. Kemudian sebagai motivasi terakhir, ada satu syair yang paling baik sehingga tidak menjadikan pribadi kaula muda itu berputus asa. Dikatakan dalam syair bagaimana? Ya Rabb, in azumat dunubi kathratan. Wahai Allah, jika dosaku ini banyak, berlimpah, bahkan digambarkan seperti gunung lah, katakan seperti itu. Falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Tapi kita semua kaula muda khususnya hamba Allah, umat baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya meyakini sebesar dosa kita apapun ukurannya masih lebih besar pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kalimat yang terakhir dikatakan dalam syair, ingkana layar juga illa muhsinun. Kalau yang bisa mengharap kepada engkau wahai Allah hanya orang-orang yang baik. Mohon maaf, kalau kita belum baik, berarti kita tidak boleh mengharap kepada Allah. Kita tidak boleh bermunajat kepada Allah. In kana la yarjuka illa muhsinun, famanil ladzi yad'u wa yarju al mujrim. Lantas kepada siapa orang-orang yang berlumuran dosa, mengharap dan berdoa kalau bukan kepada engkau ya Rabb. Artinya seperti ini. Kalau kita mengalami satu fase kurang pantas di hadapan Allah dan mau memantaskan diri di hadapan Allah, maka tidak ada kata terlambat. Itu Mbak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian. Yes, baik, terima kasih Ustadz Ahmad Syarif Hidayatullah yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua di sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat YouTube Masjid Miftahul Ittihad yang telah menyaksikan program indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Jangan lupa terus saksikan dan ikuti seluruh program-program Syiar Ramadan dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share agar kebaikan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Saya, Dinda Putri Cantika, mewakili narasumber dan kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.